Siaran Berita Media Warisan Budaya Nusantara, WBN, Cabang Redaksi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bravo Star Mataloko Kabupaten Ngada, di bawah asuhan pengelola Benediktus Lago, dikunjungi tim Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham dan Kanwil NTT. Kehadiran tim ahli Kemenkumham dalam rangka pemeriksaan substantif atas permohonan indikasi geografis tenun ikat yang sebelumnya diajukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ngada. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bravo Star Mataloko Kabupaten Ngada asuhan Benediktus Lago diketahui merupakan salah satu komunitas yang juga konsen mendidik secara non-formal menciptakan generasi terampil menenun tenun ikat khas Ngada. Sebelumnya pernah diberitakan, 7 tahun berkarya, Bravo Star Mataloko membantu 600 orang lebih putus sekolah melalui jalur pendidikan non-formal. Didampingi tim Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada, tim ahli Kemenkumham dan Kanwil NTT melakukan pengamatan langsung sejumlah hasil karya tenun ikat Ngada produksi warga belajar Bravo Star Mataloko. Tenun ikat Ngada ini kami berharap menjadi motivator untuk yang 17 tadi yang belum terdaftar supaya segera, karena sudah mendapat bantuan teknis itu ada 8 kabupaten, sementara dari 1 kabupaten saja kita bisa memiliki lebih dari 1 karakteristik. Tadi Ibu sudah sampaikan ada 3 hal, karakteristik, mutu, dan reputasi. Dari 8 itu yang sudah mendapat bantuan teknis baru 1 yang lolos untuk pemeriksaan substantif, yaitu untuk Ngada, karena ini butuh ketekunan dan juga kerjasama semua pihak, dukungan daripada pemerintah daerah, dari komunitas, bagaimana menyediakan data yang dibutuhkan, karena di situ ada sejarahnya, bagaimana penggunaan tenunan ini dalam adat istiadat, dalam upacara ritual keagamaan, dalam keseharian, semua ada, dan karakteristik itu yang paling penting. Mungkin publik perlu tahu apa disebutnya bantuan teknis itu apa? Bantuan teknis itu bagaimana menyusun dokumen deskripsi. Di dalam dokumen deskripsi itu seperti undang-undang dari tenun ikat daerah itu. Jadi itu wajib ditaati oleh semua orang yang ada dalam komunitas itu. Sehingga kalau ada pelanggaran, dia tidak bisa dikeluarkan dari yang namanya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis, MPIG. Produknya namanya indikasi geografis. Apa itu indikasi geografis? Tanda yang menunjukkan karakteristik karena wilayah, geografis, manusia yang menimbulkan karakteristik itu. Kalau nggak ada punya nih, kita kenal ada namanya bela sebagai pembatas dan jara. Yang ada wajib selalu ada di setiap tenun. Nah, itu harus dipertahankan. Jadi motif itu boleh sama, tapi ya yang karakteristik itu yang membedakan. Kehadiran kami di sini adalah tugas dari Kementerian Kumham untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan indikasi geografis tenun ikat Ngada. Jadi perlindungan indikasi geografis diberikan kepada produk yang memenuhi 3 faktor, sudah memiliki reputasi, memiliki karakteristik khas yang berkaitan dengan faktor alam dan faktor manusia, atau salah satunya atau kedua-duanya, dan satu lagi adalah memiliki kualitas tinggi. Jadi tenun yang sudah atau produk yang sudah diindikasi geografis memiliki 3 komponen itu, artinya dia selalu memiliki kualitas yang tinggi, kemudian karakteristiknya khas sesuai dengan daerah tertentu. Sebetulnya indikasi geografis ini untuk melindungi 2 sisi, satu dari produsen, satu dari konsumen. Si produsen supaya miliknya tidak ditiru oleh orang lain atau provinsi lain atau negara lain, tetapi untuk yang konsumen juga terlindungi karena dia membeli barang-barang khas daerah tertentu yang sangat asli, yang asli benar-benar bahwa produksi dari daerah tertentu itu yang mendapat perlindungan indikasi geografis. Saya kira itu. Di catatan Ibu, harapannya itu pertama dari pengakuan, sebuah bentuk pengakuan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan legal. Yang kedua, ada nilai positif itu sebagai bentuk penguatan terhadap kegiatan yang kita lakukan untuk keberlanjutannya.
Nah, yang ketiga itu kita bisa saling sharing dan bagaimana proses selanjutnya itu ada jalan dan lalu ada dukungan, misalnya ada pendampingan dari Dekranasda Ngada dan juga dengan mereka dari Kementerian Hukum dan HAM itu. Pesan-pesannya apa, Pak? Nah, pesannya mudah-mudahan kunjungan hari ini kan tidak hanya sebatas kunjungan saja, tetapi bernilai itu adalah bagaimana menjaga generasi ini. Kita tidak bawa lembaga ini untuk abal-abal atau buat saja begitu, tetapi kita mau cinta terhadap anak-anak generasi muda ini yang sudah saat ini nilai-nilai budaya sudah kropos dimakan dengan modernisasi, dengan gadget, dengan HP dan media online lainnya, sehingga mereka lebih sibuk ini itu lupa akan ini. Maka saya berusaha dari sekian banyak peserta didik atau warga belajar ini, dua kegiatan sesuai dengan mulai dari visi mandiri itu kemandirian ada, lalu kewiraannya ada, lalu dari aspek inovasi dalam hubungan dengan budaya, sehingga mereka pulang tidak hanya omong bahwa kami ini ada kunjungan, tetapi ada nilai bahwa mereka memperkuat bahwa kegiatan tenun ikat itu sangat penting dan didukung oleh pemerintah, lalu ada payung hukumnya itu. Jangan sampai kita buat di 2018 itu kita sudah istilahnya difasilitasi oleh orang Kanwil untuk urus perlindungan terhadap motif tenunnya kita. Jadi dari 2018 itu kita berproses, baru selesai di 2023. Ya. Jadi di 2023 ini kemarin di bulan Mei. Ya. Itu deskripsinya kita sudah diterima, kemudian dipublikasikan. Setelah publikasikan tuh 2 bulan ya, 2 bulan lebih. Setelah dipublikasikan, jadi ini mereka turun untuk verifikasi lapangan, untuk melihat apakah data atau narasi yang kita masukkan dalam deskripsi tenun ikat itu sesuai tidak di lapangan. Jadi nanti hasil verifikasi lapangan ini, misalnya ada perbaikan terhadap kita punya deskripsi, nanti diperbaiki. Setelah itu mereka bisa mengeluarkan IG-nya kita, sertifikat IG untuk tenun ikat kita. Sehingga di dalam deskripsi kita tuh ada 12 motif yang kita lindungi. Termasuk dengan karakteristik dari tenun ikat kita tuh, bahwa di dalam tenun ikat kita tuh wajib ada motif kuda sama bela. Itu yang wajib ada, yang menjadi karakteristik dari tenun ikat Ngada. Seperti itu. Jadi nanti jadi nilai di sini juga, Bu, sebentar. Kalau di sini sebenarnya dia lebih ke, memang mereka tetap tinjau lapangan, tapi dia lebih ke generasi penerus. Karena karena fakta di lapangan yang dilihat itu kan penenun ini kebanyakan usia-usia yang sudah lanjut. Jadi kita ajak sini, maksudnya di sini juga ada generasi yang disiapkan untuk menggantikan mereka-mereka yang usianya sudah lanjut, seperti itu. Oke, Bu. Siaran Berita Media Warisan Budaya Nusantara, WBN, Cabang Redaksi Provinsi Nusa Tenggara Timur.